Ustaz untuk menyampaikan pandangan antum tentang yang ditanyakan oleh Ustaz Khairan. Ketika saya bicara tentang puasa sunat, orang tidak marah. Ketika saya bicara tentang etikaf, tidak ada orang marah. Tapi ketika saya mengajak umat untuk belanja ke warung sebelah, disitulah baru muncul haters. Baru muncul serangan, Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad memusuhi non-muslim, karena mengajak orang Islam belanja ke warung muslim. Betul kata Buya Nasir, Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh kalah. Karena ini pertarungan as-sira' bainal haqqi wal batil. Kalau yang hak mengalah, maka yang batil akan merasa menang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, bicaralah tentang kebenaran, sehingga orang yang salah jangan sampai merasa benar, karena orang benar diam. Maka saya sampai hari ini tidak pernah berhenti mengajak kita, mari belanja habis sholat subuh, belanja ke 212 Mart, belanja ke Mart milik masjid yang ikut kepada program masjid, habis sholat subuh ada program etikaf dan lain sebagainya. Nah, ini tentang masalah ekonomi umat. Jadi tidak pernah berhenti, jangan pernah lelah. Ketika kita lelah, maka sesungguhnya musuh dan setan tidak pernah lelah. Orang yang terus yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya dengan berbagai macam program-program yang kita miliki yang sifatnya program keumatan. Maka saya pribadi, jadi kalau nanti banyak nampak video saya mengendorse baju, mengendorse hijab, mengendorse jubah, mengendorse keripik, mengendorse madu, itu tidak lain tidak bukan milik umat Islam yang kemudian karena kalau ustadz yang ngomong nanti lihat video ustadz mereka tonton. Ini nomornya, ini websitenya, ini kontaknya, tak lain tak bukan adalah untuk membangkitkan ekonomi umat. Kemudian yang kedua tentang khilafiyah. Secara fikih saya berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat dalam beberapa hal. Secara fikih saya berbeda dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Secara fikih saya berbeda dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Tapi ketika pertemuan ulama-ulama internasional beberapa masa yang lalu di Jakarta, kami bisa duduk bersama. Kami bisa nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita tolong menolong pada hal perkara yang kita sepakati, dan mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Basic pendidikan berbeda, kemudian referensi bacaan juga berbeda, tapi kemudian kita bisa menerima perbedaan karena memang kita tidak ada kepentingan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Dalam sejarah literatur perjalanan pemikiran Islam, ada 3 kelompok yang berbeda. Satu nasiyun, kaum tekstualis, yang berpegang kepada teks. Yang satu lagi akliyun, kaum rasionalis, yang lebih mengedepankan akal. Yang satu lagi irfaniyun, yang lebih mengedepankan intuisi, ilham, bisikan, mimpi. 3 kelompok ini terus ada zaman berzaman, musim berganti. Ada nasiyun, sangat tekstualis. Ada akliyun, sangat rasionalis. Dan ada irfaniyun, riyadhah, puasa, menahan makan, tahan minum, tahan tidur untuk mendapatkan ilham dan mimpi. Dan 3 kelompok ini selalu sira', konflik, niza', ikhtilaf. Tapi mereka nanti akan dipertemukan pada satu titik. Titik yang mempertemukan mereka adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan akan mempertemukan mereka. Saya tidak pernah terpikir di benak saya akan bisa bersama satu majelis dengan A'agim, akan bisa bersama satu majelis dengan Ustadz Salim Afillah, akan bersama satu majelis dengan sahabat-sahabat dakwah. Tapi kemudian kenapa? Apa yang membuat kita bisa bersama? Karena kita tidak salah pilih musuh. Karena kita tidak salah pilih jalan. Maka saya kira para da'i bisa meminimalisir khilafiyah ini kalau kita bisa memandang lebih universal, menempatkan musuh pada tempatnya, menempatkan target dakwah pada tempatnya. Dan ini perjuangan kita masih panjang. Itu tadi internal, ekonomi dan khilafiyah. Sekarang yang eksternal, sekularisme
liberalisme. Kita tahu tidak semua ustadz menguasai ini. Oleh sebab itu alhamdulillah ada satu lembaga yang terdiri dari mereka yang memang menggeluti bidang itu. Di Malaysia ada lembaga yang dipimpin oleh Profesor Naqib Al-Attas yang bernama Istak, dan alumni-alumninya juga luar biasa. Di antaranya Dr. Adian Husaini, ada Dr. Samsudin Arif, ada di sana Dr. Fahmi Zarkashi. Mereka ini adalah memang konsen di bidang pemikiran sekuler dan liberal. Hanya saja materi mereka ini berat. Dulu saya punya ide, bagaimana kalau kita buat acara namanya soal UAS. Soal UAS artinya Ustadz Somad yang bertanya, sehingga ketika orang lihat itu soal UAS seolah-olah ini soal ujian akhir semester. Padahal sebenarnya saya yang nanya dengan bahasa yang simpel sederhana, saya nanya, nanti Ustadz Samsudin Arif jawab. Saya yang nanya, nanti Ustadz Fahmi Zarkashi jawab. Saya yang nanya, nanti Ustadz Adian Husaini. Hanya saja belum ketemu waktu yang tepat untuk menyadarkan umat ini tentang bahaya sekularisme, liberalisme. Lalu kemudian video-video pendek nanti kita potong, kita share. Saya berharap itu nanti terwujud di masa akan datang. Karena kalau tidak, kita tidak punya senjata yang cukup untuk membantah. Kalaupun kita bantah, tidak mengena tepat pada sasaran. Karena ini ada khusus. Ustadz Fahmi Salim, alhamdulillah, menulis satu buku tafsir liberal. Maka kemarin kita juga banyak dialog dengan beliau. Jadi saya kira perdebatan ini bukanlah perdebatan yang baru. Karena dulu juga ulama berdebat dengan mulhidun, dengan dahriyun. Dahriyun apa bedanya dengan sekuler liberal hari ini? Mereka berkata, namutu wa nahya, kami hidup, kami mati, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan kami tidak pernah mati kecuali hanya karena zaman dan masa saja. Saya kira perjuangan kita masih panjang. Ada bagi orang yang mudah mengalah, dia akan down, akan jatuh. Tapi bagi orang yang bersemangat, dia akan melihat ekonomi khilafiyah intern, lalu kemudian sekularisme liberalisme ekstern, ini justru membangkitkan adrenalinnya. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, ada wacana supaya kita sesama ustadz duduk bersama, karena kalau ustadz sudah duduk, kata orang, menjinakkan buaya itu mudah, yang sulit itu menjinakkan pawang buaya. Nah, jadi kalau sudah pawang-pawang buaya ini ngumpul, maka insya Allah follower-followernya ini juga nampaknya sederhana, nongkrong-nongkrong bareng, cerita bareng, tapi umat begitu melihat, wah ini kekuatan yang luar biasa. Ini paling tidak meminimalisir khilafiyah dan membangkitkan ekonomi umat. Saya kira demikian Al-Mukarram. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.